Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Yudhistara. Nah, pada sesi pertama tadi sudah dijelaskan mengenai tentang perkalian jari tangan. Untuk sesi kedua ini, kita menggunakan aksi coret-coret. Dan biasanya, siswa mengerjakan soal itu menggunakan perkalian bersusun. Tetapi setelah mengenal metode matematika hitung detik tanpa menggunakan perkalian bersusun, cukup menggunakan rumus-rumus cepatnya, yaitu rumusnya kali tambah, kali, satu tambah, media kotak, sama media garis. Misalkan, ada soal seperti ini, 13 dikalikan 12. Nah, biasanya menggunakan perkalian bersusun, seperti ini, 3 kali 2, 6, 1 kali 2, 2, 3 kali 1, 3, 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan. 6 turun, 2 tambah 3, 5, 1 turun. Hasilnya 156. Tetapi kita menggunakan metode matematika itu caranya seperti ini. 13 dikalikan 12. Kita menggunakan rumus kali tambah. Langkah pertama, kita kalikan dulu angka satuan. Angka satuan, angka yang paling belakang. 3 kali 2 hasilnya 6. Langkah yang kedua, kita tambahkan saja. Yang bawah kita ubah jadi tambah, ya. 13 ditambah 2 hasilnya 15. Jadi 13 kali 12 hasilnya 156. Sama tidak? Mungkin kalian belum paham. Kami kasih contoh soal lagi. Misalkan 13 dikalikan 13. Ya. 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, setelah itu yang kedua kita tambahkan saja. 13 ditambah 3 hasilnya 16. Nah, hasilnya seperti ini, 169. Tetapi untuk rumus kali tambah hanya bisa digunakan angka 11 sampai angka 19. Syaratnya hanya digunakan angka 11 sampai angka 19. Nah, itu menggunakan rumus kali tambah. Kalau untuk angka berapapun, kalau dikalikan berapa, itu kita bisa menggunakan metode yang terbaru, yaitu kali tambah kali. Kali tambah kali, seperti ini. Misalkan, 13 dikalikan 12. Nah, langkah pertama, kita menggunakan perkalian silang. Perkalian silang seperti ini. Ya, 1 dikali 2, tulis 2. 3 kali 1, hasilnya 3. Nah, kita mengikuti lambang kali. Berarti kita kalikan. 3 kali 2, hasilnya 6. Dan di sini lambang tambah. 2 ditambah 3, hasilnya 5. Dan yang terakhir, lambang kali. 1 kali 1, hasilnya 1. 156 hasilnya. Itu kalau 13 kali 12. Kak, misalkan 24 dikalikan 12 juga bisa. Kita menggunakan rumus kali tambah kali. Seperti ini. Kali tambah kali. Langkah pertama, kita menggunakan perkalian silang. 2 kali 2, hasilnya 4. Kita taruh di tengah. 4 kali 1, hasilnya 4. Dan di sini lambang kali. Kita kalikan dulu angka satuan. 4 kali 2, hasilnya 8. Lambang yang kedua yaitu tambah. Kita tambahkan 4 tambah 4, hasilnya 8. Dan lambang yang terakhir adalah lambang kali. 2 kali 1, hasilnya 2. Jadi hasilnya 288. Kalau untuk kali tambah kali, tanpa menggunakan syarat.
Jadi angka berapapun dikalikan berapapun tetap bisa menggunakan rumus kali tambah kali. Untuk rumus yang ketiga, kita menggunakan rumus 1 tambah. Misalkan ada soal seperti ini. 36 dikalikan 34. Ini soal yang besar ya. 36 dikalikan 34. Dan biasanya tetap menggunakan perkalian bersusun. Cara seperti apa? Seperti ini kan. 6 kali 4, 24. Penyimpanan 2. 3 kali 4, 12. Ditambah 2, 14. 6 dikali 3, 18. Penyimpanan 1. 3 kali 3 hasilnya 9 tambah 1, 10. Kita jumlahkan. 4 turun. 4 tambah 8, 12. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. Satunya turun. Hasilnya 1224. Tetapi itu menggunakan perkalian bersusun. Tetapi menggunakan rumus 1 tambah, kita caranya hanya menggunakan waktu 3 detik. Caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Tolong diperhatikan. Langkah pertama, kita kalikan angka satuan. Angka satuan, angka yang paling belakang. 6 kali 4, hasilnya 24. Langsung ditulis tanpa menggunakan penyimpanan. Angka depan sama, kita gunakan rumus 1 tambah. 1 ditambah 3 hasilnya 4. 4 taruh di bawah. 4 dikalikan 3 hasilnya 12. Sama tidak jawabannya? Dan hasilnya 1224. Mungkin kalian belum paham. Mungkin belum jelas. Atau terlalu cepat. Nah, saya ulangi sekali lagi. Misalkan ada soal seperti ini. 57 dikalikan 53. Caranya sama. Langkah pertama, kita kalikan angka satuan. Angka satuan, angka yang paling belakang. 7 kali 3, hasilnya 21. Angka depan sama, kita gunakan rumus 1 tambah. 1 ditambah 5, hasilnya 6. 6 taruh di bawah. 6 dikali 5, hasilnya 30. Jadi total hasilnya 3021. Itu menggunakan rumus 1 tambah. Rumus 1 tambah, syaratnya, rumus 1 tambah adalah ya, angka depan sama, dan angka belakang berjumlah 10. Jadi syaratnya hanya bisa digunakan angka depan sama, angka belakang berjumlah 10. Nah, itu menggunakan rumus yang ketiga. Untuk rumus yang keempat, kita menggunakan media kotak. Ya, media kotak ini, misalkan soalnya seperti ini. 13 dikalikan 12. Nah, kita membuat kotaknya dulu. Kotaknya seperti ini. Ya. Nah, kotaknya seperti ini. Kita beri garis diagonal seperti ini. Diagonal seperti ini. Nah, kita tulis angkanya di sini 13 dikalikan 12. Nah, caranya langkah pertama kita kalikan per angka. Caranya 1 kali 1 0, 1. 1 kali 2 hasilnya 0, 2. Langkah yang ketiga, 3 kali 1 hasilnya 0, 3. Yang terakhir 3 kali 2 hasilnya 0, 6. Nah, caranya sangat mudah. 0 tambah 6 hasilnya 6. Untuk yang kedua caranya kita menghitungnya diagonal. 3 tambah 0 hasilnya 3. Ditambah 2 hasilnya 5. Nah, untuk yang terakhir 0 tambah 1 tambah 0 hasilnya 1. Jadi jawabannya 156. Nah, caranya seperti ini. Mungkin belum paham untuk apa? Untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, misalkan saja soalnya seperti ini. Berbeda ya. 24 dikalikan 13. 24 dikalikan 13. Kita tetap membuat kotak seperti ini. Nah, kita beri garis diagonal seperti ini. Kita tulis angkanya 24
dikalikan 13. Ya. Langkah pertama, kita kalikan per angka. 2 kali 1 hasilnya 0,2. Langkah yang kedua, 2 kali 3 hasilnya 0,6. Untuk yang ketiga, 4 kali 1 hasilnya 0,4. Dan yang terakhir, 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, seperti ini. Caranya seperti ini, ya, tolong diperhatikan. Caranya 2 turun. Nah, setelah itu yang angka 4 ini kita jumlahkan angka 1. 4 tambah 1 hasilnya 5, ditambah 6 hasilnya 11. Penyimpanan 1 di sini. Nah, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 2 hasilnya 3. Jadi 24 dikali 13 hasilnya 312. Ya, ini untuk rumus yang ke tadi sudah saya jelaskan menggunakan rumus media kotak. Untuk yang terakhir kita menggunakan media garis. Dan media garis ini sebenarnya rumus dari Jepang namanya Shikenjuku. Tetapi kemungkinan besar di Indonesia belum pernah mengenal atau pernah mengetahui media rumus garis, ya. Nah, misalkan ada soal seperti ini, 13 dikalikan 12. Nah, caranya kita membuat garis vertikal seperti ini. Ini garisnya 1, 13 berarti di sini 3. 1, 2, 3. 13. Yang kedua dikalikan 12, kita menggunakan horizontal. Kita tulis garisnya 1, yang kedua tulis garisnya 2, 1, 2. Nah, seperti ini garisnya. Dan kita mengikuti titik yang di garis ini. Ini ada titik 1. Ya. Di sini ada titik 1, 2, 3. Nah, di bawah ini juga ada titik 1, 2. Dan yang terakhir di sini titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, caranya sangat mudah. Caranya kita mengikuti titik yang di bawah dulu. Karena kita mengerjakan dari angka satuan. Titiknya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita tulis angkanya 6. Nah, titik yang kedua, di sini titiknya ada 2. Kita tulis angkanya 2. Dan kita tambahkan titik yang di atas. Jadi kita mengerjakannya menggunakan diagonal. Ya. Di sini titiknya berapa? 1, 2, 3. Nah, kita jumlahkan. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Nah, untuk titik yang terakhir, ini titiknya ada 1. Kita tulis 1. Jadi, hasilnya 156. Ini namanya media garis. Ya. Jadi, caranya sangat mudah. Caranya kita bikin garisnya 1 vertikal. Di sini 3, berarti di sini tulis garis 3, 1, 2, 3. Terus yang kedua, kita tulis garisnya horizontal. 1, dan yang ke bawah juga ada sama. 1, 2. Karena di sini 12. Misalkan contoh yang lain. 21 dikalikan 13. Caranya juga sama. Kita bikin garisnya seperti ini. Vertikal. 1, 2. Dan di sini 1. Nah, untuk yang kedua, kita tulis garisnya horizontal 1, 2, 3. Nah, kita mengikuti titik yang di atas. Di sini ada titik 1, 2. Di sini titiknya 1. Dan yang di bawah di sini titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik yang terakhir di sini 1, 2,
Cara mengerjakannya tetap sama dengan yang di atas. Dari yang pertama tadi ya, caranya kita mengerjakannya dimulai dari angka satuan. Angka satuan, angka yang paling belakang. Di sini titiknya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Tulis angka 3. Di atas, di sini titiknya 1. Kita mengerjakannya menggunakan diagonal. Dan di jumlah titik yang di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis angka 6. Jadi 1 ditambah 6 hasilnya 7. Nah, titik yang terakhir di sini ada titiknya 1, 2. Tulis angkanya di sini. Hasilnya 273. Mudah kan sebenarnya untuk pelajaran matematika? Karena apa? Rumus di